jumlah siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas itu banyak, Bu ya? Hmm, Ya lumayan bukan siswa saya itu ada 19 anak yang tidak bikin Hmm. tugas itu setiap saya berikan tugas itu ada 6 siswa, 5 siswa seperti itu Bu. Jadi setiap saya berikan PR 2 hari kemudian dikumpulkan ada saja yang tidak membuat tugas Bu. Jadi Ibu Umi ingin menceritakan bahwa murid Ibu Umi ini kurang antusias dalam proses pembelajaran yang Ibu Umi berikan dan ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas saat Ibu Umi memberikan tugas. Nah, Ibu Umi sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini, Ibu Umi? Ya saya mau meminta solusi ya, bagaimana ya Bu kiat-kiat saya nanti yang dapat saya lakukan biar siswa saya itu bisa mengumpulkan tugas semuanya seperti itu Bu. Jadi semuanya bisa mengumpul tugas. Jangan sampai ada setiap saya kasih tugas pasti ada aja yang tidak mengumpul Bu seperti itu. Hmm, lalu menurut Ibu Umi, hal hal apa yang menurut Ibu Umi itu membuat siswa itu menjadi kurang antusias dalam mengumpulkan tugas dalam proses pembelajaran? Menurut Bu Umi itu apa yang kenapa ya banyak siswa Ibu Umi itu tidak mengumpulkan tugas? Kira-kira kenapa begitu? Ya Bu, begini Bu menurut saya. Kalau PR itu kan pekerjaan rumah ya Bu. Jadi Ya. semua tugasnya itu kan dikerjakan di rumah seperti itu. Jadi kalau seperti ini harus ada eh, kerjasama antara guru dengan orang tua siswa Bu. Ya, tentunya orang tua di rumah juga harus mengawasi atau memantau anak putra putrinya bagaimana perkembangannya di sekolah seperti itu Bu ya. Jadi menurut saya ya harus apakah harus orang tua itu terlibat dalam pemantauan anak dalam mengerjakan tugas ini ya Bu? Hmm, jadi menurut Ibu Umi itu jadi orang tua itu perlu terlibat dalam pemantauan tugas anak ketika mengerjakan PR di rumah ya. Nah, lalu mungkin Ibu itu apakah bagaimana ya kiat-kiat Ibu Umi ini sekarang agar eh, orang tua dan siswa itu mau terlibat dalam saat anak mengerjakan tugas sehingga anak-anak itu mau mengumpulkan tugas ke Bu Umi. Nah, kira-kira menurut Bu Umi itu bagaimana? Iya Bu. Mungkin menurut saya Bu, eh, apa mungkin siswanya tidak mengerti Bu ya? Mungkin juga yang pertama saya menyajikan pembelajaran itu sangat membosankan dan mungkin saja hanya terlalu dominan kepada siswa-siswa yang aktif saja, Bu. Jadi kemungkinan saya hanya membatasi siswa itu berpendapat untuk siswa-siswa yang aktif saja seperti itu, Bu. Itu yang pertama, Bu ya. Terus yang kedua, eh, mungkin juga karena ini pekerjaan rumah, jadi harus ada pemantauan yang ekstra dari orang tua ya Bu ya. Apa mungkin kan apalagi kebanyakan kalau di sekolah saya itu hampir sebagian besar orang tuanya itu Bu pedagang Bu. Jadi dia itu kurang kurang perhatian dari orang tuanya Bu. Jadi saya ada sedikit cara Bu yang saya lakukan. Gimana kalau saya itu membuat buku agenda ya, Bu ya. Menurut Ibu bagaimana ya, Bu? Baik Bu Umi, jadi Bu Umi mempunyai kiat-kiat agar tidak hanya siswa yang aktif saja yang harus diperhatikan, kemudian melakukan pemantauan juga dengan ekstra dibantu oleh orang tua.
dan membuat buku agenda tadi yang Ibu Umi katakan, nggih. Nggih. Nah, menurut saya sependapat dengan Bu Umi, saya sependapat dengan eh, apa ide dari Bu Umi. Lalu menurut Ibu Umi, hal apa yang dapat membuat siswa Ibu itu merasa senang dan eh, tidak tertekan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Kira-kira Ya. apa yang Ibu Ibu harus lakukan agar siswa Ibu itu merasa senang dan tidak bosan begitu dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya mungkin saya yang pertama eh, itu PR bagi saya ya Bu ya, juga tentunya saya harus bisa Oke. membuat atau merancang atau mendesain pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga siswa itu tidak bosan. Mungkin saya bisa menyelipkan game-game pembelajaran pada saat siswa itu sudah terlihat mulai bosan seperti itu Bu ya. Nah, selanjutnya merancang pembelajaran yang inovatif, Bu. Misalnya menarik bisa dengan menggunakan LCD seperti itu ya, Bu ya. Jadi siswa bisa langsung ditampilkan gambarnya, videonya seperti itu. Jadi saya tidak monoton langsung berceramah setiap hari seperti itu, Bu. Nah, mungkin salah satu penyebab siswa saya tidak membuat tugas itu mungkin mereka tidak paham juga ya, Bu ya, dari pembelajaran yang sudah didapatkan di sekolah sampai di rumah, dia tidak paham, kurang mengerti apa yang tadi disampaikan dengan saya di sekolah, seperti itu, Bu. Ya, kemungkinan siswa itu kurang paham ya dengan proses pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian benar sekali apa yang Ibu berikan tadi, berarti nanti Ibu boleh merancang proses pembelajaran yang eh, menyenangkan, kemudian menggunakan game dalam pembelajaran, merancang pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan LCD proyektor, menampilkan video, gambar seperti yang Ibu Umi kemukakan tadi. Nah, lalu kalau saya boleh tahu, Bu, selain sumber-sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi, eh, apa Ibu langsung gunakan di kelas itu semua sumber belajar itu, Ibu? Mungkin ada sumber belajar lain yang belum Ibu terapkan di kelas begitu, Ibu? Ya, mungkin ada ya, Bu, ya. Yaitu salah satunya itu, Bu, saya harus eh, mem- membuat atau merancang pembelajaran itu semenarik mungkin. Kan mungkin ada siswa juga yang suka belajar itu dengan melalui mendengarkan, langsung melihat videonya seperti itu, Bu. Jadi selama ini saya merefleksi pembelajaran yang saya lakukan itu hanya terpaku pada satu sumber aja, yaitu buku teks itu saja, Bu. Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu. Betul sekali. Nah, jadi saya yakin dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang telah Ibu sebutkan tadi, jadi jika Ibu menggunakan berbagai sumber belajar, maka siswa Ibu pasti akan antusias dalam mengumpulkan tugas Ibu. Dan tentunya pembelajaran Ibu jadi lebih menyenangkan ya dan dapat diterima oleh siswa. Nah, jadi sekarang rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi itu kapan, Ibu? Kapan rencananya akan dilaksanakan di kelas begitu, Ibu? Baik, Bu. Rencananya ya secepatnya, Bu. Namun saya harus membuat perencanaannya terlebih dahulu. Baru saya mulai terapkan dengan anak-anak seperti itu ya, Bu. Ya, saya harus menyiapkan medianya dulu, mencari sumber belajarnya. Jadi kesalahan saya tadi yang saya lakukan adalah mungkin saya hanya terpaku pada satu sumber belajar saja, Bu. Jadi untuk kedepannya saya akan menambahkan beberapa sumber belajar yang lainnya seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya rencananya Ibu Umi. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan nanti dapat berhasil sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, lalu bagaimana komitmen terhadap rencana yang telah Ibu sebutkan tadi? Eh, apakah
komitmen itu terhadap rencana yang telah Ibu sebutkan tadi itu, Ibu? Ya, tentunya komitmen yang saya akan lakukan itu yang pertama itu Bu, mengacu yang tadi saya katakan, yang pertama saya akan memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini. Yang kedua yaitu tentunya saya akan meminta kerjasama dengan orang tua untuk memantau putra-putrinya di rumah seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali komitmennya, Ibu. Saya jadi ingin belajar bersama Ibu jika proses pembelajarannya seperti itu. Nah, nanti rencana Ibu itu semoga berhasil. Kira-kira bentuk dukungan apa yang Ibu butuhkan? Mungkin dari pihak sekolah, dari pihak komite, dukungan seperti apa itu, Ibu? Nih, mungkin kalau dari sekolah, Bu ya, dari dukungan Baik. dari sarana dan prasarana harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu yang tadi kan saya menggunakan pembelajaran yang menarik, tentunya dengan menampilkan video. Tentunya di sana juga harus dipersiapkan eh, LCD seperti itu, Bu ya, layar, eh, sound seperti itu, Bu. Jadi siswanya lebih menarik dalam ini. Yang kedua yaitu tentunya dari dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, di mana nanti saya bisa sharing kembali bersama kepala sekolah dan rekan sejawat yang nantinya tentunya dapat menumbuhkan ide-ide yang lebih kreatif seperti itu, Bu. Selanjutnya yaitu dukungan dari orang tua siswa itu sendiri, Bu. Sehingga nantinya segala masalah yang saya hadapi ini semoga dapat teratasi secara pelan-pelan, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Ya, benar sekali itu, Ibu. Saya sependapat dengan Ibu Umi bahwa sangat membutuhkan dukungan dari sekolah, terutama sarana dan prasarana, kemudian dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan sejawat, begitu juga dengan dukungan dari orang tua untuk memantau anaknya di rumah, ya, Ibu ya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mendapatkan dukungan itu, Ibu? Tentunya yang saya lakukan untuk mendapat dukungan itu adalah saya yang pertama berkomunikasi, Bu ya, dulu dengan Hmm. orang tua, dengan rekan sejawat, dan kepala sekolah seperti itu, Bu. Sehingga Hmm. nantinya dapat memberikan ide-ide yang kreatif kepada saya, Bu. Dan tentunya saya juga harus belajar secara mandiri ya, Bu ya. Selain saya harus meminta ide-ide yang kreatif, berbagi bersama mereka, tentunya juga saya harus belajar secara mandiri seperti itu, Bu. Ya, Bu, luar biasa sekali ya gagasan dan ide-ide yang Ibu kemukakan. Kira-kira dari rencana yang akan Ibu lakukan itu, apakah kira-kira ada Ibu hambatan atau kendala yang mungkin akan terjadi ketika Ibu melaksanakan rencana tersebut? Mungkin ada kendala atau hambatan apa yang kira-kira nanti muncul ketika Ibu melaksanakan rencana tersebut? Eh, Baik, Bu. Mungkin ada beberapa, Bu, hambatannya. Kalau dari saya Hmm. sendiri, mungkin hambatannya bisa saya pelajari ya, Bu, ya, sehingga saya bisa Baik. perbaiki. Nah, untuk hambatan yang kedua ini adalah dari orang tua siswa itu sendiri, Bu. Nah, dari 19 siswa saya, mungkin tidak semuanya orang tua itu bisa sepenuhnya secara setiap hari memantau siswanya, memantau putra-putrinya di rumah, Bu ya. Jadi Hmm. mau tidak mau secara berkala saya harus langsung menghubungi orang tua siswa itu sendiri, Bu. Mungkin kan tadi saya bilang dari 6 siswa, mungkin dari solusi dari cara yang saya ajukan tadi mungkin hanya bisa teratasi 3 seperti itu, Bu ya. Jadi itulah kendala salah satunya, Bu, dari orang tua siswa itu sendiri, Bu. Ya, luar biasa sekali Bu ya, Bu Umi. Berarti kendala yang mungkin akan Ibu Umi hadapi terkait dengan orang tua siswa yang tidak sepenuhnya dapat memantau proses pembelajaran anak di rumah ya. Nah, jadi
Saya doakan Ibu ya, semoga segala rencana yang Ibu susun tadi berjalan dengan baik dan siswa yang mengikuti pembelajaran Ibu juga di kelas menjadi semakin semangat dan antusias serta lebih meningkatkan lagi dalam motivasi mengerjakan tugas yang di rumah yang Ibu berikan kepada mereka. Dan saya juga berharap kepada Ibu untuk terus secara konsisten dalam melakukan kegiatan ini dan semoga eh, orang tua juga dibukakan pikirannya untuk bisa membantu mendampingi anak untuk belajar di rumah. Dan semoga berhasil dengan baik ya Ibu, tetap semangat. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Ya, Eh, sama-sama Ibu, tetap semangat Ibu. ya, Bu, terima kasih banyak. Selamat Ya, malam. selamat malam. Bu Umi, sekarang giliran saya ya, jadi apa? Jadi coachnya. Ibu Umi bisa saya mulai ya. Ya, Ibu, bisa silakan Ibu. Selamat malam Bu Umi. Ya, selamat malam Bu Chandra. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu Umi, barangkali 10 sampai 15 menit saja. Ya, boleh Ibu, silakan Ibu. Ada apa nih? Begini Bu Umi, akhir-akhir ini saya kebetulan kan sedang menghadapi kegiatan lomba nih FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu, Bu Umi. Nah, saat saya melatih siswa, ternyata siswa itu memiliki potensi, Bu Umi, memiliki potensi dalam perlombaan, tetapi eh,
saya kesulitan dalam melatih karena kurang pahamnya saya tentang bidang yang dilombakan itu, Bu Umi. Hmm, ya baik Bu Chandra. Nah, jadi di sini Ibu Chandra itu menceritakan kelemahan dari Bu Chandra sendiri yang sejatinya Bu Chandra itu tidak memiliki kemampuan untuk melatih anak-anak dalam perlombaan Festival Tunas Bahasa Ibu ya Bu. Nggih, Jadi, Bu. menurut Ibu Chandra, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini Bu? Begini, Bu, saya berharap sih pada obrolan kali ini saya menemukan solusi terkait masalah yang saya hadapi, terkait bagaimana ya cara saya agar dapat melatih siswa saya sesuai dengan bidang lomba eh, yang siswa ikuti, begitu, Bu. Nah, iya Bu. Lalu menurut Bu Chandra, hal apa yang menurut Ibu Chandra itu Bu Chandra itu tidak mampu untuk melatih siswa Ibu seperti itu Bu? Mungkin gini ya, Bu ya. Mungkin saya dalam melatih itu eh, tidak menggunakan apa ya teknik yang menyenangkan gitu Bu ya, atau membosankan mungkin ya Bu ya. Karena menurut saya terlalu dominan atau saya yang lebih aktif begitu Bu. Kemudian mungkin saya terlalu membatasi siswa saya dalam mengungkapkan pendapat mereka begitu mungkin Bu ya. Oh, ya, ya mungkin begitu ya Bu ya. Lalu eh, menurut Ibu Chandra, apa yang dapat membuat Ibu Chandra itu melakukan itu Bu? Membatasi siswa Ibu dalam berpendapat Bu. Sepertinya siswa itu ingin ya mendapatkan apa latihan latihan yang lebih menyenangkan mungkin Bu ya sesuai dengan bidang perlombaan itu agar mereka saat berlatih itu tidak bosan mungkin Bu ya. Hmm, menurut saya mungkin Ibu itu teknik pembelajarannya harus lebih ke siswanya ya Bu ya. Ya, tapi namun sebelumnya Ibu harus memiliki kemampuan dulu dalam melatih anak-anaknya itu Bu. Sehingga contohnya ada berapa perlombaan Ibu dalam FTBU itu Ibu? Ada 7 itu Bu. Bu Chandra semua melatih siswanya semua Enggak Bu, bidang lomba. saya melatih hanya satu bidang saja Bu. Bidang apa Ibu? Kebetulan saya melatih banyolan Ibu yang Oh, mungkin beban. karena saya tidak punya itu Bu, tidak punya bisik dalam melatih bebanyolan itu Ibu. Ya, mungkin ya Bu ya. Jadi selain selain tugas FTBI ini, mungkin Ibu juga banyak tugas-tugas yang lainnya ya Bu ya. Jadi kurang terfokus rasanya Ibu untuk melatih siswa. Di sisi lain juga Ibu tidak memiliki kemampuan ya Bu ya. Tidak memiliki kemampuan di bidang pebanyolan itu Bu. Nah, lalu eh, apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pemahaman Ibu terkait bebanyolan ini Bu, sehingga nantinya dapat memberikan ilmunya yang Ibu punya itu kepada siswa-siswa Ibu tersebut. Menurut saya mungkin saya perlu mempelajari teknik-teknik dalam memberikan pembinaan tentang bebanyolan mungkin Bu ya. Mungkin saya harus menonton video tentang stand up komedi mungkin Bu ya. Kemudian menggunakan media yang menarik mungkin saat melaksanakan pendampingan kepada murid. Kemudian mungkin saya juga akan minta bantuan ke teman Bu untuk membantu melatih. Mungkin begitu Bu ya.
Nah, iya Ibu, kalau saya rasa mungkin itu juga tadi Ibu sudah memaparkan banyak cara yang Ibu bisa lakukan ya Bu ya. Jadi hanya tidak terpaku begitu saja. Jika Ibu tidak memiliki kemampuan, jadi Ibu tidak hanya diam. Jadi tadi sudah banyak yang cara-cara yang Ibu lakukan, yaitu yang pertama Ibu bisa menonton video, salah satunya video stand up comedy. Mungkin kalau stand up comedy itu, videonya dalam bahasa Indonesia, Bu, ya. Kalau Oke. FPBI ini kan videonya dalam bentuk, stand up komedinya atau bebanyolannya dalam, dengan menggunakan, bahasa Bali seperti itu, Bu, ya. Mungkin agak Ya. susah juga, Bu, harus harus, eee, emang memiliki jiwa-jiwa jiwa-jiwa orang seni dan emang harus bisa bahasa Bali juga ya, Bu, ya. Jadi itu tadi sudah ada, beberapa cara yang sudah Ibu sampaikan. Nah, jika begitu, Bu, mungkin tadi, dari permasalahan yang Ibu sampaikan, Ibu sudah Ibu sudah menyampaikan beberapa cara sangat luar biasa sekali rencana yang Ibu bisa akan lakukan nantinya ya, Bu. Nah, mungkin selanjutnya adalah bagaimana komitmen yang dapat Ibu lakukan dari rencana yang telah Ibu sebutkan tadi. Mungkin komitmen yang harus saya lakukan itu saya mungkin meminta bantuan kepada rekan sejawat, kalau mungkin Bu ya, rekan sejawat yang memiliki pengalaman dalam melatih siswa bebanyolan mungkin Bu. Kemudian saya mungkin akan melakukan eksplorasi materi terhadap materi bebanyolan itu yang mudah untuk siswa lakukan begitu, yang mudah untuk siswa latih dalam dalam perlombaan itu sehingga nanti siswa tidak merasa tertekan saat mengikuti lomba. Begitu mungkin Bu. Nggih, ya baik Ibu, bagus sekali komitmen yang akan Ibu lakukan, eee, jadi saya ingin belajar dari Ibu juga ya, mungkin dengan hal-hal yang lainnya, Bu. Jadi tentunya untuk rencana ini bisa berhasil, Bu, kira-kira bentuk dukungan apa yang nanti Bu Chandra butuhkan ya, Bu? Ya, ini Bu, mungkin rencana saya itu jika akan berhasil Bu ya, saya juga memerlukan dukungan dari sekolah Bu, dukungan sarana dan prasarana juga kan untuk mencari video pembelajarannya, video bebanyolannya, stand up komedinya, kemudian dukungan dari sekolah-sekolah juga yang mendukung saya untuk melatih siswa. Kemudian dukungan dari rekan sejawat juga untuk berproses bersama melatih siswa melakukan bebanyolan. Dan terakhir juga saya membutuhkan dukungan kepada orang tua siswa. Karena kan jika hanya saya yang melakukan pembinaan di sekolah itu terbatas, Bu. Kalau di rumah siswa bisa didampingi oleh orang tua dengan contoh teks yang saya siapkan di sekolah sehingga mereka juga bisa berlatih di rumah. Mungkin begitu, Bu. Ya, benar sekali Bu Chandra, saya sepakat dengan dukungan yang Bu Chandra sampaikan tadi, yaitu yang pertama adalah dari sarana dan prasarana ya Bu ya, yang kedua yaitu dukungan rekan sejawat, jadi sama-sama membantu siswanya untuk mempersiapkan lomba yaitu khususnya dalam bidang bebanyolan ya Bu ya. Tidak hanya Bu Chandra saja yang bergerak, namun juga harus dibutuhkan dukungan dari teman atau rekan sejawat yang lainnya. Yang ketiga yaitu dukungan dari orang tua ya Bu ya, sangat diperlukan. Jadi kerjasama dari orang tua, Ibu Chandra sudah melatih di rumah, di sekolah. Jadi diperlukan lagi ketika anak-anak, sudah berlatih di sekolah, dimantapkan lagi bersama orang tuanya di rumah. Begitu ya Bu Chandra ya. Oke, Nah, Bu. lalu apa yang akan Ibu Chandra lakukan untuk mendapatkan dukungan itu, Bu? Eh, mungkin
Untuk mendapatkan dukungan itu mungkin saya akan berkoordinasi Bu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, termasuk dengan komite sekolah Ibu. Bahwasannya saya membutuhkan bantuan mereka untuk membersamai saya melatih siswa dalam perlombaan dan melakukan diskusi juga Bu bersama orang tua siswa. Mungkin saya lakukan via WA Bu. Nanti saya WA kepada orang tua siswa yang ikut lomba itu untuk membantu mendampingi anaknya berlatih di rumah Bu. Ya, baik Ibu, luar luar biasa sekali gagasan yang sudah Ibu sampaikan, dimulai dari tadi rencana yang akan Ibu lakukan, selanjutnya dukungan yang Bu Chandra butuhkan. Nah, tentunya pasti ada saja, hambatan atau tantangan nanti Bu ya, yang Bu Chandra, akan temui Bu. Kira-kira, kendala atau hambatan atau tantangan apa ya Bu, yang nanti Bu Chandra bisa temui ketika Bu Chandra melaksanakan rencana tersebut Bu? Ya, mungkin secara umum Bu, eh, tidak ada kendala yang cukup berarti Bu ya. Mungkin kendalanya adalah waktu mungkin Bu, karena waktu kan waktu yang diberikan untuk melakukan pendampingan lomba ini singkat Bu. Singkat sekali karena sehingga dengan hal itu dengan waktu yang singkat saya pasti berusaha Bu membimbing siswa dalam perlombaan itu Bu. Bisa mengatur waktu lah Bu begitu. Ya, baik. Itu mungkin Bu ya. Jadi dari, hambatan atau tantangan yang Ibu tadi sudah sebutkan itu, kira-kira, apa solusinya Bu? Kira-kira jika tantangan atau hambatan itu, terjadi dengan Ibu, seperti itu Bu. Mungkin begini Bu, selain saya melakukan pendampingan di sekolah karena waktunya kan singkat sekali Bu ya, singkat. Nah, mungkin nanti saya juga memantau pendampingan siswa di rumah Bu lewat via WA. Mungkin nanti siswa akan melakukan perekaman dari latihan dia di rumah, dikirimkan ke WA saya. Nanti saya juga mendengarkan rekaman itu dan memberikan refleksi kepada siswa jika memang ada hal-hal yang perlu dimatangkan lagi. Mungkin begitu, Bu. Ya, baik Ibu, luar biasa sekali Bu, tadi yang gagasan yang sudah Ibu sampaikan. Ya, saya doakan, segala rencana, segala dukungan, dan segala solusi yang tadi yang sudah Ibu Chandra sampaikan, semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Semoga, dengan gagasan yang tadi Bu Chandra sampaikan, dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk Bu Chandra dan tentunya untuk anak-anak Ibu, sehingga sukses dalam mengikuti kegiatan, FTBI ini Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Memang harapan besar sekali, Bu. Semoga saya dapat mengantarkan anak eh, dalam perlombaan ini dengan baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Baik Bu Chandra, sama-sama Ibu, tetap semangat ya Bu, semoga berhasil sehingga dapat membawa nama baik sekolah Ibu dan tentunya Kecamatan Melayan nantinya sehingga Ibu bisa uh, berlomba di tingkat kabupaten. Selamat Bu Chandra dan tetap semangat. Ya, Ibu Umi. Terima kasih banyak, Bu Umi. Baik, selamat Selamat malam Bu malam, Bu. Chandra. Ya, selamat malam, Bu. Malam Bu. Bu Umi, berarti sudah selesai nih ya. Kita kembali ke room utama. Ya, ya, kembali Bu. Tapi Bu Apri apa sudah selesai? Oh, kurang tahu. Coba dicek dulu.
Sudah bisa masuk ini Bu Chandra? Kurang tahu. Oh, sudah kayaknya Pak Kadeknya sudah keluar. Ayo Bu, masuk ke room utama. Iya Bu.